Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Ayu. Pembelajaran tematik hari ini adalah tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa mampu menuliskan informasi dari teks. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan simetri lipat pada bangun datar. Dan yang ketiga, siswa mampu menuliskan keberagaman pekerjaan dan warna kesukaan. Subtema 2, kita belajar tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Jika sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang perkembangan teknologi produksi pangan atau makanan, sekarang kita belajar tentang perkembangan teknologi produksi sandang atau pakaian. Sebelumnya kalian membaca teks halaman 16 dan 19 dan juga baca teks halaman 62 dan 63 yang ada di buku BOS. Dari teks yang sudah kita baca, di sini ada penjelasan. Kita bisa mengambil kesimpulan tentang bahan dasar pakaian. Yang pertama, pakaian itu terbuat dari kapas dan bulu domba. Biasanya pakaian yang terbuat dari kapas dan bulu domba itu dikenakan pada waktu tertentu. Karena pakaian ini memiliki keistimewaan, yaitu dapat menghangatkan badan pada saat hari atau pada saat dingin. Selanjutnya, pakaian yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra ini adalah pakaian yang istimewa, karena biasanya pakaian yang terbuat dari serat sutra digunakan saat acara khusus. Selanjutnya, pakaian yang terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian ini digunakan oleh orang-orang pada zaman dahulu. Pakaian yang terbuat dari kayu dan kulit hewan ini sangat sederhana, sehingga mereka bisa menggunakan pakaian ini dalam berbagai keadaan. Selanjutnya, pada teks yang ada di halaman 19 tentang perkembangan teknologi produksi pakaian. Di sana dijelaskan bahwa ada perbedaan antara zaman dahulu dan zaman sekarang. Ketika orang-orang memproduksi pakaian pada zaman dahulu masih menggunakan tangan dan dilakukan dengan cara-cara yang sederhana. Tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga pakaian yang dihasilkan itu tidak terlalu banyak karena waktunya cukup panjang untuk menghasilkan pakaian yang banyak. Dan selanjutnya perbedaannya pada zaman sekarang, untuk memproduksi pakaian kebanyakan orang menggunakan mesin yang modern dan produksi kain atau pakaian itu menjadi lebih cepat dan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Oke anak-anak, perlu kalian ketahui juga, pada masa sekarang ini masih banyak orang-orang dewasa, khususnya perempuan yang tinggal di pinggiran kota di beberapa daerah-daerah tertentu yang memproduksi pakaian atau kain menggunakan tangan. Contohnya, banyak sekali kain-kain hasil dari tenun, yaitu kain tenun ya anak-anak ya, yang dibuat oleh ibu-ibu muda dan bahkan juga perempuan-perempuan muda yang ada di berbagai daerah, khususnya di pinggiran kota. Nah anak-anak, tentunya kalian ketahui bahwa saat menenun, para ibu-ibu mereka menggunakan beberapa gerakan yang bisa kita simpulkan bahwa gerakan-gerakan tersebut adalah gerakan tari. Nah, gerakan manusia contohnya ya, anak-anak bisa melihat di sini di paragraf kedua, gerakan manusia saat memintal benang dan menenun dapat ditiru dengan gerak tari. Nah, gerak tari adalah gerak yang indah. Gerak tari dapat diperagakan berdasarkan dinamika. Ada dinamika apa saja? Ada dinamika ruang, waktu, dan tenaga. Nah, anak-anak bisa perhatikan di buku kalian halaman 18. Di sini ada gerak A. Gerak A pada gambar dilakukan dengan duduk bersimpu dan memutar tangan kanan seolah-olah sedang memintal benang. Seperti ini ya. Nah, bisa disimpulkan bahwa gerak pada gambar A ini termasuk gerak tari lemah. Terus, gerak pada gambar B. Gerak
pada gambar B, perhatikan dengan baik, dilakukan dengan duduk berjengkeng dan kedua kaki jinjit, kedua tangan mengepal dan digerakkan ke kanan serta ke kiri. Nah, dalam gerak tari pada gambar B ini membutuhkan tenaga. Jadi gerak tari pada gambar B termasuk gerak tari kuat. Nah, ini tadi sudah termasuk dalam dinamika tenaga ya anak-anak. Nah, selain dinamika tenaga ada juga dinamika waktu dan ruang. Yang dimaksud dengan dinamika waktu itu ditunjukkan melalui hitungan. Berapa hitungan? Contohnya ke kiri berapa hitungan, ke kanan berapa hitungan. Demikian juga dengan dinamika ruang. Nah, anak-anak bisa memperhatikan dinamika ruang dapat ditunjukkan melalui pola lantai. Ini di paling bawah buku kalian ada pola lantai. Jika kalian menemukan pola lantai yang pertama yaitu diagonal ke kanan. Lihat ya, arah lingkaran-lingkaran hitam itu ke kanan, berarti diagonal ke kanan. Ini adalah pola lantai diagonal ke kanan. Berikutnya, ini pola lantai diagonal ke kiri. Selanjutnya, pola lantai segi 4 karena ada 4 titik hitam ya. Terus, pola lantai lingkaran. Nah, anak-anak, jika nanti kalian menemukan soal contohnya, ini adalah pola lantai apa? Yang pertama, diagonal ke kanan, diagonal ke kiri, pola lantai segi 4 dan pola lantai lingkaran. Oke anak-anak, selanjutnya Miss Ayu akan menjelaskan juga. Contoh saja ya untuk kalian ketahui. Di sini ada jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Nah, kalian lihat di buku bos kalian halaman 78 ya. Pertama, untuk anak-anak ketahui saja. Pertama, bahan dasarnya yaitu bunga kapas. Nah, ini seorang penenun, dia memintal kapas terlebih dahulu, jadilah benang. Setelah menjadi benang, dia menenun ya, seperti ini ya, menenun kain. Setelah menjadi kain, dia selanjutnya proses berikutnya membuat baju dan dilanjutkan oleh penjahit, jadilah baju seperti ini contohnya. Untuk lebih jelas kalian lihat di halaman 78 di buku bos anak-anak masing-masing ya. Nah, anak-anak, dari kegiatan-kegiatan tadi, contoh seperti proses membuat pakaian itu ada beberapa jenis pekerjaan. Nah, tadi yang pertama itu ada seorang penenun, dia tugasnya apa? Menenun kain. Kalau penjahit berarti dia menjahit pakaian. Nah, ini adalah contoh-contoh keberagaman pekerjaan dan ditambahkan dengan warna kesukaan. Anak-anak bisa membuka di buku kalian, buku modul halaman 19. Kita belajar bahwa dalam setiap kegiatan tentunya banyak keberagaman. Tidak saja pekerjaan, tetapi juga warna kesukaan ketika anak-anak memilih. Misalnya, saya suka baju yang warna merah, tetapi adik saya lebih suka baju yang warna hitam. Contohnya seperti itu ya. Pakaian-pakaian dari hasil pekerjaan atau dari hasil tenun. Nah, anak-anak, contoh lain lagi. Misalnya petugas keamanan yang bekerja di pabrik pakaian bertugasnya untuk apa? Menjaga keamanan di pabrik pakaian tersebut. Sopir, apa tugasnya? Mengemudi kendaraan untuk mengangkut barang-barang atau hasil dari tenun atau baju-baju yang sudah dijahit oleh penjahit. Nah, ini adalah contoh kecil adanya berbagai keberagaman pekerjaan dan warna kesukaan. Masih banyak lagi pekerjaan lainnya yang berbeda-beda. Contohnya dokter, tugasnya apa, terus pilot, tugasnya apa. Tentunya berbeda-beda ya anak-anak. Contohnya Miss Ayu adalah guru, tugas atau pekerjaan Miss Ayu mengajar dan mendidik siswa dan siswi. Selanjutnya Miss Ayu akan menjelaskan kepada anak-anak. Silakan buka kembali halaman 16 dan 17. Kita akan belajar tentang simetri lipat pada bangun datar. Nah, bangun datar dikatakan memiliki simetri lipat apabila dilipat menjadi dua bagian dan memiliki ukuran dan bentuk yang sama.
Setiap bagian bangun datar yang dilipat tersebut dapat saling menutup dengan tepat. Itu yang dinamakan dengan simetri lipat. Oke anak-anak, di sini Miss Ayu punya satu lembar kertas yang berbentuk persegi panjang. Nah, Miss Ayu akan memberikan contoh bagaimana kita bisa mengetahui dari bentuk persegi panjang ini ada berapa sumbu simetri lipat ya. Coba kita lipat. Anak-anak bisa menggunakan kertas bekas ya. Nah, ingat simetri lipat itu berarti menutup bagian ini secara rapi ya. Seperti ini ya, semuanya harus tertutup. Nah, kita bisa menghitung bersama-sama bahwa ini sudah satu sumbu simetri lipat. Satu ya. Terus kita coba lagi. Lipat ke atas. Apakah menutupi semuanya? Ingat ya, harus menutupi. Oke, seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan dua sumbu simetri lipat ya. Tadi yang dari bagian sini terus ke samping. Oke. Mungkin kalau anak-anak mau mencoba lagi, bisa kalian coba lagi dalam bentuk seperti ini. Ya, coba aja ya. Seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik. Ini tidak termasuk simetri lipat karena tidak menutupi ya, tidak menutupi semua bagian, masih ada yang terbuka. Seperti ini ya. Ini ya anak-anak ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa bentuk persegi panjang memiliki dua sumbu simetri lipat. Ya, dua ya. Selanjutnya anak-anak, kalian bisa membuka halaman 17 di modul kalian. Di sini tadi yang Miss Ayu jelaskan ya, yang Miss Ayu berikan contoh dari kertas tadi. Ya, ini sudah ada juga di sini penjelasan. Seperti ini, yang sumbu simetri pertamanya, yang keduanya ke samping. Oke, anak-anak perhatikan juga yang bagian atas. Khusus untuk segitiga sama sisi dan semua bentuk yang sisinya sama, kalian bisa langsung menghitung sisinya berapa. Berarti itu menentukan sumbu simetrinya. Kenapa? Karena sisinya sama. Ini khusus untuk bentuk atau bangun yang sisinya sama. Kalau ini sisinya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi kita bisa menyimpulkan ada 3 simetri lipat. Nah, karena sisinya sama ya. Terus bisa melihat selanjutnya bagian bawah. Di sini sudah ada pertama, kalau persegi ada 4 simetri lipat. Kenapa? Karena persegi itu sisinya sama. Oke, sekarang segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu sisinya tidak sama, hanya bagian bawahnya yang sama. Kakinya ya sama. Jadi memiliki satu sumbu simetri lipat. Yang kedua, jajar genjang. Jajar genjang di sini tidak memiliki simetri lipat. Oke, selanjutnya lingkaran. Kalau lingkaran itu tidak terhingga. Kalau segi 5 beraturan, kenapa ada 5? Karena sisinya sama panjangnya. Jadi tinggal menghitung berapa sisinya, berarti begitupun jumlah simetri lipatnya. Yang terakhir ada layang-layang. Nah, layang-layang memiliki satu sumbu simetri lipat. Oke, coba anak-anak mengerjakan ini ya, yang paling bawah ini. Nah, untuk kalian dapat mengerjakan ini, kalian bisa, kalau yang seperti ini, kalian membuat kertas yang berbentuk seperti ini ya, atau bisa juga langsung coba anak-anak membuat garis. Kalau misalnya kalian sudah terlatih, anak-anak membuat coba buat ini dipotong menjadi 2. Terus kira-kira kalau dilipat ke samping sini menutupi enggak? Nah, alangkah lebih baiknya anak-anak langsung mencoba menggunakan kertas. Oke, bagian yang kedua ini adalah segi 1, 2, 3, 4, 5, segi 6 beraturan. Kenapa? Karena sisinya sama panjang. Ya, ini segi 6 beraturan. Jadi kita bisa menyimpulkan ini ada 6 sumbu atau 6 simetri lipatnya. Untuk yang bagian ini adalah
ketupat ya anak-anak ya, ketupat. Nah, kalian bisa membuat kertas dulu yang berbentuk ketupat seperti ini. Terus kalian menghitung sumbu simetrinya. Oke anak-anak, demikian pembelajaran tematik untuk hari ini. Silakan kerjakan halaman 17 menentukan jumlah simetri lipat dan halaman 19 menggaris kalimat utama dari setiap paragraf. Tidak perlu ditulis, hanya digaris saja. Berdasarkan teks tentang perkembangan teknologi produksi bahan pakaian. Sampai jumpa.